Ibu, kalau hanya sekedar 44 hari, engkau pernah mengandung aku 9 bulan. Engkau pernah menggendong aku sejak kecil. Engkau pernah mau hidup dan mati karena diriku. Kalau sekarang hanya 44 hari, aku menggendong engkau, mana mungkin aku tidak akan kuat. Sedangkan engkau 9 bulan begitu kuat mengandung aku. Bayangkan engkau sejak kecil telah menggendong aku. Maka izinkan ibu jangan khawatir. Nanti ibu aku siapkan kursi kecil. Gak akan capek. Gak akan lelah. Aku yang jadi untanya, kata Uwais Al-Qarni. Ini yang paling luar biasa. Kisah high class love. Cinta yang paling tinggi seorang anak kepada orang tuanya. Kisah tentang Uwais Al-Qarni. Mungkin di antara teman-teman pernah mendengar kisahnya. Tapi izinkan Ahilman kembali lagi mengisahkan kisah ini. Karena ini luar biasa. Satu kali di Yaman itu. Ya, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ustaz Hilman, apa kebiasaannya Uwais itu? Uwais itu usianya 25 tahun. Mohon maaf, kalau usia 25 tahun berarti usia sedang labil-labilnya. Sedang ingin, ingin bergerak kemana-mana. Gitu. Terus Ustaz, apa yang beliau lakukan? Uwais Al-Qarni ketika di usia 25 tidak bisa kemana-mana. Bukan gak mau. Tidak bisa melakukan apapun. Bukan gak mau. Tapi ternyata pada saat itu Uwais Al-Qarni tinggal di sebuah kampung namanya Qarn di negeri Yaman bersama seorang ibundanya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ibunya itu sudah usia tua renta, usianya 88 tahun, kakinya lumpuh, matanya buta. Maka Uwais tidak punya waktu untuk kemana-mana karena setiap saat Uwais hanya menemani ibunya. Singkat cerita, di sisi lain pada saat itu Rasulullah SAW itu pernah diajak jalan-jalan ke surga oleh malaikat Jibril. Ketika Rasul berjalan-jalan di surga, Rasul kaget. Kenapa? Karena semua surga itu bagus, indah, hijau, luar biasa. Tapi Rasul kaget di pojokan surga ada sepasang sendal tarumpah yang jelek, yang kotor, yang busuk. Apa yang bikin kagetnya? Kok bisa di surga ada sendal yang jelek, yang busuk? Kemudian Rasul bertanya kepada malaikat Jibril waktu itu. Apa pertanyaannya? Wahai Jibril, sendal siapakah itu? Jibril menjawab, itu sendal sahabatmu. Rasul tambah kaget. Siapa sahabat yang engkau maksud itu? Kata Jibril, sahabatmu itu masyhurun fis sama wala masyhurun fil ard. Terkenal di langit namanya, tapi tidak terkenal di bumi namanya. Bayangin, terkenal di langit, viral di langit namanya, tidak terkenal di bumi. Kemudian Rasul bertanya lagi, siapa orang itu? Apa cirinya? Kata Jibril, ciri orang itu, kalau nanti engkau ketemu dengannya, engkau lihat punggungnya, di balik punggungnya akan banyak keluar darah. Siapa namanya? Apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal? Kata Jibril, sahabatmu itu masih hidup. Bayangin. Terbayang gak teman-teman? Orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah sampai di surga. Mohon maaf, kita mah jangankan sendal kita. Kitanya pun belum tentu masuk surga. Ini, teman-teman masih hidup di sini, tapi sendalnya sudah nyiapin kapling rumah di surga. Cirinya apa? Lihat punggungnya akan banyak keluar darah. Siapakah pemuda itu? Siapakah sahabat itu? Ketika Jibril mau menjawab, kemudian Rasul terbangun dari tidurnya. Berarti Rasul sedang bermimpi. Mimpinya seorang Rasul berarti mukjizat. Sebuah kenyataan. Sampai bertahun-tahun Rasul tidak menemukan sosok itu. Sampai kemudian Rasul memberikan wasiat kepada Khalifah Umar ketika itu. Wahai Umar, jikalau engkau bertemu dengan seorang pemuda
ya, dari Qarn, dari Yaman, nanti kamu lihat. Kamu lihat punggungnya seperti apa. Masya Allah, singkat cerita teman-teman, kembali kepada kisah yang tadi. Ternyata yang dikisahkan oleh Jibril itu adalah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apa kebiasaannya? Menemani ibunya. Apa kebiasaannya? Membimbing ibunya. Apa kebiasaannya? Melayani ibunya. Uwais tinggal di sebuah rumah, yang rumah itu kecil luasnya. Di rumah itu hanya ada satu ranjang, di mana ibunya tidur di atas ranjang itu, kemudian Uwais tidur di bawahnya. Bayangin, ibunya matanya buta, kakinya lumpuh. Setiap hari apa kerjaan Uwais? Setiap hari barangkali ketika ibunya lapar, Uwais menyiapkan makanan buat ibunya. Ketika ibunya pengen ke kamar mandi, Uwais pegang tangan ibunya kemudian antar ke kamar mandi. Terus hampir semua permintaan ibunya, Uwais tidak pernah tolak. Pasti Uwais berikan. Apa yang inginkan oleh ibu aku berikan. Apapun itu. Sampai ketika ada sahabat lain mengajak, wahai Uwais, ayo berjumpa dengan Rasul. Apa jawaban Uwais? Mohon maaf, aku tidak bisa. Karena aku ada ibuku. Uwais, ayo kita berjihad. Mohon maaf, aku tidak bisa. Karena aku ada seorang ibu. Kalau bahasa kita begini, ayo ke kota, ayo jalan. Aku gak bisa. Karena di rumah aku ada ibuku. Hampir di usia mudanya dihabiskan untuk menemani ibunya. Singkat cerita teman-teman, di sore hari, ibunya memanggil Uwais. Uwais, ta'ali. Uwais, sini. Uwais, sini. Uwais, sini. Kemudian Uwais segera berlari menuju ibunya. Ya ummi, madza taf'al? Wahai ibuku, apa yang ingin engkau sampaikan? Kata ibunya, Uwais, ibu mendengar tetangga di Yaman ini sudah pada berangkat haji ke Mekah. Madza ya ummi? Kaif? Terus bagaimana wahai ibuku? Uwais, bisa tidak ibu ingin berangkat haji ke Mekah? Ibu ingin berangkat haji ke Mekah. Mohon maaf, kalau ditanya berangkat haji, pasti semua orang tua pengen berangkat haji. Teman-teman pun pasti punya orang tua yang ingin berangkat haji. Ibunya bilang apa? Pengen berangkat haji. Apa jawaban Uwais? Wahai ibuku, berangkat haji ke Mekah itu jauh. Semua tetangga di Yaman ini berangkat hajinya mereka punya unta. Kita jangankan punya unta, rumah kita pun masih kecil. Umi, orang pada berangkat haji itu membawa perbekalan materi. Kita jangankan punya materi perbekalan, kita nggak punya apa-apa. Persis jawaban kita. Kalau ibu kita minta sesuatu itu jawabannya kan. Mama kita nggak punya ini, mama aku nggak punya ini, mama aku nggak punya ini. Sama. Apa jawaban ibunya? Ibunya kemudian memeluk Uwais, kemudian membisikkan sesuatu ke dalam telinga Uwais. Apa bisikannya? Uwais anakku, mungkin kita tak punya unta. Mungkin kita tak punya materi. Tapi Uwais dengarkan kata-kata ibu ya. Ibu hanya punya satu hal. Kata Uwais, madza ya ummi? Apa satu hal itu? Ibu hanya punya doa. Ibu hanya punya doa. Uwais, ibu doakan dengan cara apapun engkau bisa memberangkatkan ibu berangkat haji ke Mekah. Bayangin teman-teman. Teman-teman dibisikkan oleh ibunya pengen berangkat haji ke Mekah. Selama ini semua permintaan ibunya diberikan. Baru sore itu Uwais tidak berikan karena nggak bisa, karena nggak mampu. Bukan nggak mau, karena nggak mampu. Dari sore Uwais menangis sejadi-jadinya. Sampai malam Uwais menangis sejadi-jadinya. Sampai kemudian di malam hari Uwais nggak tidur. Karena kebayang, karena kepikiran. Belum pernah Uwais menolak ibunya. Belum pernah Uwais membantah ibunya. Belum pernah Uwais menolak ibunya. Baru malam itu Uwais bilang ibu nggak bisa. Dan itu membuat Uwais sakit hati.
karena tidak bisa memberikan sesuatu kepada ibunya. Sampai kemudian di malam hari Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan. Bagaimana caranya agar ibuku bisa berangkat haji ke Mekah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan bagaimana jalan agar aku bisa berangkat haji ke Mekah. Masya Allah teman-teman, sholat di malam hari, berdoa kepada Allah. Ketika subuh, Uwais mendapatkan ilham dari Allah. Apa ilhamnya? Uwais mendapatkan petunjuk untuk membeli seekor lembu. Hilman, kok nggak nyambung? Ibunya pengen berangkat haji ke Mekah, kenapa ilhamnya suruh memberikan seekor lembu? Masya Allah. Uwais berangkat ke pasar, di pasar Uwais mencari lembu. Ukurannya nggak besar. Uwais hanya mencari lembu yang ukurannya kecil 10 kilogram. Semua orang bertanya, Uwais untuk apa beli lembu? Uwais untuk apa beli lembu? Uwais menjawab, ibuku ingin berangkat haji ke Mekah. Semua orang bilang, Uwais orang gila. Uwais orang gila. Uwais orang gila. Ibunya pengen berangkat haji ke Mekah, malah beli lembu. Ternyata teman-teman, apa yang Uwais lakukan? Ternyata Uwais sengaja membeli lembu itu untuk latihan. Latihan apa Ustadz? Latihan punggungnya. Uwais beli lembu yang 10 kilogram itu. Uwais siapkan kandangnya di atas gunung. Kemudian Uwais pelihara di samping rumahnya setiap hari. Kegiatan Uwais setiap pagi mengambil lembu itu dari atas gunung. Di siang hari pelihara lembu itu. Sore hari kemudian dikembalikan lagi ke atas gunung. Bolak-balik. Singkat cerita teman-teman. 10 bulan berselang. Lembu itu yang awal beratnya 10 kilogram. Sekarang sudah bertumbuh lebih besar menjadi 100 kilogram. Tepat di bulan Syawal, 2 bulan menjelang bulan Zulhijjah, bulan haji, 10 bulan kemudian Uwais menghampiri ibunya. Ibunya sedang tertidur, Uwais usapin kepalanya. Umi, ibu, ibunya bangun. Iya Uwais anakku. Ibu, bisakah ibu ikutin kata-kata talbiyah saya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibunya kemudian menjawab, Uwais, kenapa engkau meminta ibu membaca talbiyah? Emangnya engkau mau memberangkatkan ibu haji ke Mekah atau hanya sekedar pura-pura saja? Kata Uwais, ibu, insya Allah besok kita akan berangkat haji ke Mekah. Ibunya bertanya, dengan cara apa Uwais? Kita kan gak punya unta. Kita kan gak punya perbekalan. Kata Uwais, ibu, selama 10 bulan lamanya, aku melatih punggungku. Aku sudah buatkan kursi kecil. Nanti izinkan, aku akan menggendong ibu dari Yaman ke Mekah. Nanti ibu tinggal duduk di atas kursi kecil itu. Aku yang akan menjadi untanya. Aku akan gendong ibu dari Yaman ke Mekah. Apa kata ibunya? Itu kan tidak dekat, Uwais, jauh. Minimal kalau jalan kaki dari Yaman ke Mekah itu butuh 44 hari. Kata Uwais, ibu, kalau hanya sekedar 44 hari, engkau pernah mengandung aku 9 bulan. Engkau pernah menggendong aku sejak kecil. Engkau pernah mau hidup dan mati karena diriku. Kalau sekarang hanya 44 hari, aku menggendong engkau, mana mungkin aku tidak akan kuat. Sedangkan engkau 9 bulan begitu kuat mengandung aku. Bayangkan engkau sejak kecil telah menggendong aku. Maka izinkan ibu jangan khawatir. Nanti ibu aku siapkan kursi kecil. Gak akan capek. Gak akan lelah. Aku yang jadi untanya, kata Uwais Al-Qarni. Singkat cerita teman-teman. Tepat di hari keberangkatan. Ibunya masih tertidur. Uwais bersama temannya. Itu menggotong ibunya. Kemudian menyimpan ibunya di atas pundaknya. Di atas punggungnya. Ada kursi kecil di atasnya. Ibunya duduk di atas. Kemudian tasnya disimpan di depan. Jadi Uwais berjalan begini. Tasnya di depan, ibunya di atas. Digendong. Digendong. 44 hari. Dari Yaman ke Mekah.
Singkat cerita teman-teman, sampailah di kota Mekah. Ambil mikot rukun yang pertama. Kemudian tawaf ifadah. Kemudian wukuf di Padang Arafah. Mabit di Muzdalifah. Lempar jumroh di Mina. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Kemudian tahallul, selesai. Masya Allah. Kemudian masuk rukun yang terakhir, tawaf wada. 1, 2, 3, 4. Tepat di putaran ke-7. Uwais memanggil ibunya. Ibu. Uwais ingin menceritakan kalau hajinya sudah selesai. Karena ibunya kan gak bisa melihat. Ibunya lumpuh. Ibunya hanya bisa merasakan. Uwais hanya nunjukin, ibu kita lagi tawaf depan Ka'bah. Di samping ibu Ka'bah. Silakan berdoa bu. Ibu, depan ibu multazam. Silakan berdoa bu. Tepat di putaran ke-7 setelah tawaf wada itu, Uwais pengen bilang kepada ibunya, ibu sudah selesai. Ibu sudah haji. Tapi apa yang terjadi? Dipanggil 3 kali, ibunya tidak menjawab. Kemudian Uwais turunkan ibunya. Ternyata tepat di putaran ke-7, saat semua rukun haji sudah selesai, ketika tawaf wada, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil usia ibunya. Ibunya wafat setelah Uwais Al-Qarni menggendong dari Yaman ke Mekah. Maka Uwais menangis sejadi-jadinya. Ketika Uwais menangis, datanglah Khalifah Umar bin Khattab. Siapa engkau? Siapa engkau? Uwais menjawab, ismi Uwais, namaku Uwais. Kenapa engkau menangis? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, aku datang dari Yaman, aku menangis karena ibuku sudah wafat. Aku ingin ceritakan kepada beliau, kalau beliau ingin haji sudah selesai hajinya. Aku ingin ceritakan kepada beliau, beliau sudah beres hajinya. Tapi saat aku ingin menceritakan itu, Allah memanggil usianya. Khalifah Umar teringat dengan kisah Rasulullah SAW. Bahwa akan datang seorang pemuda dari kampung Qoran, dari Yaman. Apa cirinya? Apa cirinya? Kalau kamu melihat punggungnya akan banyak keluar darah. Kata Khalifah, jikalau engkau Uwais namanya, silakan buka bajumu. Kata Uwais, kenapa? Buka bajumu. Maka dibukalah bajunya. Kemudian ngadap ke belakang. Masya Allah teman-teman. Ketika Uwais menghadap ke belakang, Khalifah Umar meneteskan air mata. Karena ketika melihat punggungnya Uwais, banyak keluar darah dari punggungnya. Kenapa Ustadz? Karena ternyata selama dari Yaman ke Mekah, Uwais menggendong ibunya, gesekan kursinya mengikis kulit-kulit punggungnya Uwais. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Wahai Uwais, engkau adalah pemuda yang dirimu masih di dunia, tapi surgamu sudah menantimu di sana. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau Uwais bisa menggendong ibunya, maka pertanyaan Ahilman, apa yang sudah teman-teman lakukan buat orang tua kita? Kalau Uwais bisa menggendong ibunya 44 hari, kalau teman-teman 1 jam saja, 2 jam saja, tidak punya waktu untuk bicara dengan orang tua teman-teman. Kalau teman-teman 1 hari saja, tidak punya kesempatan untuk berbincang dengan orang tua teman-teman. Kalau 1 hari saja, teman-teman tidak mau bersama ngobrol dengan orang tua teman-teman, maka butuh seperti apa lagi? Agar orang tua teman-teman bisa berada dekat dengan teman-teman sekalian. Mohon maaf, bisa jadi ibu kita bukan kangen dengan harta kita. Ibu kita tidak kangen mungkin dengan kiriman transferan kita. Tapi bisa jadi ibu kita mungkin kangen saat-saat bersama dengan kita. Ibu kita pengen ngobrol dengan kita. Ibu kita pengen duduk dengan kita. Ibu kita pengen merangkul kita. Ibu kita pengen memeluk kita. Ibu kita ingin bersama dengan kita. Mohon maaf, begitu banyak orang yang 1 orang tua bisa mengurus 9 anak. Tapi 9 anak belum tentu bisa mengurus 1 orang tua.